14. Rahasia masa lalu. Flashback. Hujan rintik-rintik jatuh membasahi bumi. Aku turun dari taksi lalu berjalan terkopoh-kopoh menyusuri gang kecil yang terdapat banyak bedengan. Dengan cepat aku berjalan ke pintu bedengan nomor 4 dari gerbang. Di sekitar sini banyak kontrakan serta kos-kosan, baik kos putri ataupun putra, karena letaknya memang strategi, tidak jauh dari universitas juga tidak terlalu dekat. Tampilanku saat ini mungkin sudah seperti orang gila. Aku yang sedang tidur nyenyak harus terbangun dan terburu-buru ke sini saat mendapatkan kabar dari Mbak Zahra beberapa jam yang lalu. Siapa yang tidak panik saat mbakku menelpon dengan suara meringis menahan sakit? Tapi saat ditanya dia kenapa, ia justru tidak menjawab, hanya mengatakan datang ke sini cepat, aku butuh bantuanmu, jangan sampai ayah dan ibu tahu. Untung saja tadi pagi ibu pergi ke Bandung, menjaga eyang putri yang sedang sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Sedangkan ayah selama sebulan ini telah pergi tugas di luar kota. Sebagai abdi negara ia harus siap kapan saja, dikirim untuk tugas mulia, menjaga perbatasan dari bentrok. Tinggallah aku dan Mbak Sumi di rumah, sedangkan Mbak Zahra memilih ngekos. Alasannya biar lebih cepat sampai kampus, tapi menurutku itu hanya alasan dapat hidup bebas tanpa pantauan orang tua saja. Tok tok tok, aku mengetuk pintu secara perlahan dan tidak terlalu kencang juga, karena waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, waktu orang tidur dengan nyenyaknya. Tak mungkin aku mengetuk pintu dengan kencang apalagi berteriak. Ceklek. Pintu terbuka dengan cepat. Sepertinya Mbak Zahra memang telah menunggu kedatanganku sejak tadi. Aku melihat mbakku dengan tatapan heran. Pelipisnya dipenuhi keringat sebesar jagung. Wajahnya tampak pucat, serta kantong mata yang menghitam, seperti mayat hidup. "Mbak, ada apa denganmu? Kamu sakit apa?" tanyaku khawatir. "Hus, jangan berisik." Mbak Zahra meletakkan telunjuk di depan bibirnya, memberi kode aku harus diam. Tentu aku tidak mengerti, ada apa ini sebenarnya. Dengan rasa sakit yang masih mendera, Mbak Zahra keluar dari kamar, menenteng sebuah ransel di punggungnya, lalu mengunci pintu dengan rapat. "Di mana taksinya?" tanyanya. "Di depan gang," jawabku. Aku membantu Mbak Zahra berjalan menuju depan gang, menuju taksi yang aku minta untuk menunggu. Entah kenapa aku merasa ada yang janggal dengan mbakku ini, terutama bentuk fisiknya. Mbak Zahra meringis, memegangi perutnya yang terlihat sedikit menyembul di balik kemeja kebesarannya itu. "Mbak, kita akan kemana sekarang?" tanyaku bingung. Kami telah duduk manis di dalam taksi. Aku benar-benar kalut saat ini. Aku bingung harus melakukan apa di saat Mbak Zahra meringis kesakitan, sedangkan dia tidak memperbolehkan aku memberitahukan ayah dan ibu. Mbak Zahra berbicara pada sopir taksi, serta menyebutkan alamat yang akan kami datangi. Sebuah alamat seseorang yang tidak ku ketahui siapa. "Loh, Mbak, kita tidak ke rumah sakit. Kamu sudah kesakitan begini kok malah pergi ke rumah orang?" tanyaku. "Diam kamu Zalia, ikuti saja apa kata Mbak," bentaknya. Mulutku langsung terkatup sambil menunduk. Pikiranku menerawang, menatap jalanan yang kami lalui dari luar jendela. Jalanan yang begitu sepi dan jauh dari keramaian. Cukup lama mobil ini berjalan, ada sekitar 1 jam. Suasananya yang sunyi serta gelap, diiringi rintihan suara Mbak Zahra membuat bulu kuduku meremang, hingga tibalah mobil ini berhenti pada sebuah rumah yang tidak terlalu besar, yang berada di tengah sawah. Sepertinya listrik sudah menyentuh daerah ini, terlihat dari lampu-lampu rumah yang nyala dengan terang, serta kabel-kabel listrik yang terbentang sepanjang jalan. "Rumah siapa ini, Mbak?" aku kembali bertanya. Mataku memindai seluruh bagian rumah ini dengan teliti. "Nggak usah cerewet Zalia, bantu Mbak keluar sekarang. Mbak sudah tak tahan lagi." Walau terdengar ketus, tapi ada nada memohon di dalamnya. Mbak Zahra mengeluarkan uang dari dalam ranselnya dan menyerahkan uang hampir 2 juta pada sopir taksi, lalu memintanya untuk tutup mulut atas kejadian malam ini. Tentu saja sopir taksi itu mengangguk dengan senyum yang mereka, membuatku semakin curiga dengan sikap Mbak Zahra. "Kenapa bengong Zalia? Cepat bantu Mbak turun," sentaknya padaku membuat aku tersadar. "Ah, iya Mbak, maaf." Aku bergerak dari dudukku dan langsung keluar dari dalam mobil, memutari mobil dari belakang menuju pintu satu lagi, pintu di mana Mbak Zahra duduk. Baru saja aku membuka pintu mobil, aku langsung mencium aroma yang begitu asing menyeruak di hidungku.
Mataku menyipit melihat celana kain yang digunakan Mbak Zahra basah. Aku yang menghalangi cahaya lampu menggeser tubuhku sedikit. Betapa terkejutnya aku melihat adanya genangan air di bawah kaki Mbak Zahra. Dengan mata yang melebar sempurna, aku kembali menatap ke arah perut Mbak Zahra. Berbagai spekulasi muncul di kepalaku. Cepat Zalia, Mbak sudah tak tahan lagi. Apa kamu mau membunuh Mbak? Bentaknya lagi padaku. Tak terhitung sudah berapa kali ia membentakku malam ini. Dengan hati-hati aku membantu Mbak Zahra keluar dari dalam mobil, membiarkan mobil itu pergi meninggalkan kami. Aku menarik nafas panjang. Udara pagi yang bercampur wangi padi menguning masuk ke dalam paru-paruku, terasa begitu segar. Tapi sayang, jantungku justru terpacu dengan cepat. Ketakutan mulai menggelayut di hatiku. Aku membantu Mbak Zahra yang berjalan tertatih menuju pintu rumah yang terbuat dari ukiran Jepara itu. Aku cukup heran, kenapa rumah sebagus ini justru berada di tengah sawah dan jauh dari penduduk. Tetangga terdekat dari rumah ini jaraknya sekitar 500 meter. Tok tok tok. Kret, pintu besar itu terbuka dengan lebar. Penampilan sosok seorang wanita tua dengan rambut panjang tergerai. Astagfirullahaladzim, ucapku kaget. Jantung ini rasanya hampir saja mau copot. Siapa yang tak kaget malam-malam sunyi seperti ini? Keluar seorang wanita tua berambut panjang, berantakan dengan mata yang sedikit menjelit, mirip nenek gayung. Cepat masuk, ucapnya. Ibu tua itu membukakan pintu rumahnya, mempersilahkan kami masuk. Sepertinya ia sudah tahu tentang kedatangan kami sebelumnya. Jika di luar terang, maka berbeda dengan keadaan di dalam rumah, yang remang-remang. Aroma mistis lebih terasa kental di dalam rumah ini. Langsung bawa kakakmu ke kamar saja, kamar nomor 2 di ujung sana, perintahnya. Telunjuknya menunjukkan padaku sebuah kamar yang pintunya berbeda dari pintu yang lain, sama persis seperti pintu masuk tadi, pintu dengan akses ukiran Jepara. Jika dilihat dari jauh, rumah yang kami datangi ini seperti sebuah rumah semi permanen, dengan dinding yang terbuat dari kayu. Namun sebenarnya rumah ini bisa dikatakan rumah mewah, karena semua bangunannya terbuat dari kayu jati dengan ukiran Jepara di beberapa sudut rumah. Sekilas hampir mirip dengan rumah penduduk dari daerah Bali. Aku membuka pintu kamar itu, aroma kemenyan semerbak dari dalam ruangan. Ada dupa serta kendi kecil yang berisi taburan bunga di atas meja. Sungguh membuat bulu kudukku semakin berdiri dibuatnya. Kakiku terpaku dengan segala perasaan bimbang. Ingin rasanya memutar badan ini dan membawa mbakku pergi dari sini. Zalia, kenapa berhenti? Cepat bantu mbak naik ke atas ranjang. Mbak sudah tak tahan lagi. Rintihan Mbak Zahra kembali menyadarkanku. Mbak, apa sebaiknya kita ke rumah sakit saja, Mbak? Tempat apa ini, Mbak? Terlihat menyeramkan, ujarku. Jangan banyak tanya, Zalia. Cepat, lakukan saja apa yang Mbak perintahkan, lalu tutup mulut dan telinga kamu. Rahasia ini hanya kamu dan Mbak saja yang tahu, ucap Mbak Zahra. Tapi ada ancaman di dalam nada ucapannya. Tanpa banyak membantah, aku melakukan apa yang Mbak Zahra perintahkan. Bukan karena aku takut, tapi aku kasihan mendengarkan rintihannya. Kubaringkan secara perlahan tubuh Mbak Zahra ke atas ranjang. Aku kembali terkejut saat ibu tua itu memasuki kamar. Rambut panjangnya yang terurai telah ia gelung rapi. Ia menutup pintu kamar itu dengan rapat, membuat nafasku semakin sesak dengan aroma dupa yang terperangkap. Aku menelan ludah saat tubuh tua itu mulai mendekat ke arah kami. Aku melihat sebuah tas kecil di tangannya. Nyalakan saklar lampu di belakang punggungmu itu, perintahnya. Lalu meletakkan tas kecil itu di bawah kaki Mbak Zahra. Aku menoleh ke belakang. Dan benar saja, ada 4 sakral lampu di kamar ini. Aku pencet 2 sakral secara bersamaan. Lampu seketika hidup. Walau tidak terlalu terang, tapi cukuplah menghilangkan sedikit aura horor di kamar yang hanya bercahayakan lilin sedari tadi. Setelah lampu menyala, aku baru sadar jika kamar ini memiliki pintu kecil di sudut dekat ranjang. Mungkin itu sebuah pintu menuju kamar mandi. Nenek itu berjalan ke arah kamar mandi lalu kembali lagi ke sini dengan sebuah baskom air hangat serta beberapa buah handuk kecil yang ia selempangkan di punggung. Meletakkan baskom itu di atas bufet kecil di samping ranjang. Ruangan ini kedap suara, jadi kamu bisa melepaskan rasa sakitmu, ujar nenek tua itu terasa ambigu di telingaku. Bantu buka baju kakakmu. Aku akan menyiapkan peralatannya, perintah nenek-nenek tua itu kembali. Aku duduk di samping Mbak Zahra, membuka kemeja yang ia kenakan. Dahiku berkerut melihat ia menggunakan korset yang cukup ketat. Bahkan untuk melepaskannya saja sangat susah.
Mataku membulat sempurna, bahkan rasanya hampir mau copot dari tempatnya, melihat apa yang Mbak Zara sembunyikan di balik korset yang membekap kuat perutnya itu. Astagfirullahaladzim, Mbak Zara, teriakku tercekak. Kedua tanganku menutup mulutku rapat. Mataku berkaca-kaca, memandang ke arah Mbak Zara tajam. Bab 15. Rahasia Masa Lalu 2. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan sedikit lagi. Dorong lagi, ujar wanita tua itu. Melihat dari caranya menangani, sepertinya ia seorang dukun beranak. Hatiku mulai bertanya-tanya, di mana Mbak Zara menemukan tempat terpencil ini? Sakit, Mbah, teriak Mbak Zara. Ia merintih dan menjerit, kedua tangannya menarik ujung kasur di sisi kiri dan kanannya dengan erat. Peluh serta air mata bercucuran menjadi satu. Aku tak tahu harus mengatakan apa. Aku hanya bisa berdiri tegak sambil melihat ke arah wanita tua itu dengan takut. Seumur hidupku baru kali ini aku menghadapi prosesi melahirkan secara langsung. Ayo, dikit lagi, itu kepalanya sudah nampak, ujar wanita tua itu lagi. Mbak Zara kembali mengejan, mengikuti perintah sang dukun beranak. Suara bayi menggema begitu nyaring di kamar ini, kamar yang kata nenek tua itu bilang kedap suara. Bersamaan dengan bayi itu lahir, aku terjerambak ke lantai, kakiku seolah tak kuat menopang tubuhku. Air mata tak henti-henti menetes, bukan karena rasa sakit, tapi rasa takut dan bersalah pada kedua orang tuaku. Aku seakan tak percaya, Mbak yang selama ini aku banggakan dan kujadikan panutan bisa melakukan hal ini, menyembunyikan kehamilannya hingga bayi itu lahir hari ini. Sungguh hebat ia menyembunyikan semua ini dari aku, ayah dan ibu. Apa inikah alasannya ia memaksa untuk tinggal sendiri dan lebih memilih tinggal di kos, agar bisa hidup bebas dan mempermalukan keluarga? Apa yang akan aku katakan pada ayah dan ibu nantinya? Kenapa aku terjebak dalam kegilaan Mbak Zara? Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kepalaku terasa mau pecah melihat kenyataan di depan mataku ini. Suara azan subuh sayup-sayup menggema di telingaku, memecahkan lamunanku atas segala spekulasi buruk yang akan menimpa kami nanti. As-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Pada lafal itu kesadaranku kembali. Aku menoleh ke arah nenek tua yang mengangkat tinggi-tinggi bayi Mbak Zara yang sedang menangis dengan satu tangan. Mungkin jika tersenggol sedikit saja, bayi itu sudah jatuh ke lantai dan nyawanya melayang. Dengan cepat aku berdiri dan mengambil bayi yang tak mengenakan sehelai benang pun, bahkan masih merah karena darah itu. Aku gapai ke meja Mbak Zara yang ada di sudut ranjang untuk membungkus tubuh mungilnya, membawa bayi ini menjauh dari jangkauan wanita tua itu. Apa yang mau kamu lakukan? Apa kamu mau membunuhnya? Jawabku lantang dengan suara yang bergetar. Kupeluk erat bayi yang ada di gendonganku ini. Lepaskan bayi itu, Zalia, biar Mbah Dami yang membereskannya. Anak itu tak seharusnya ada di dunia ini, ujar Mbak Zara. Ucapannya membuat dadaku seakan mendidih. Sungguh tega ia terhadap bayi yang telah dilahirkan ini, darah dagingnya sendiri. Tidak, Mbak, apa kamu gila? Dia anakmu, darah dagingmu. Apa kamu tega melihat wanita tua ini membunuhnya di depan mata kepalamu sendiri? Bentakku. Dadaku bergemuruh dengan penuh amarah. Bayi ini terus menangis di gendonganku. Mungkin hati kecilnya juga merasakan rasa sakit yang aku rasakan saat ini. Baru kali ini aku melihat seorang ibu yang hatinya terbuat dari batu, hingga tega ingin melenyapkan anak kandungnya sendiri, bahkan saat anaknya baru saja dilahirkan ke dunia dengan sehat. Mbak nggak ada jalan lain, Zalia. Laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab, sedangkan Mbak nggak mungkin membesarkan anak itu seorang diri. Mbak masih kuliah, ayah dan ibu juga pasti akan murka pada Mbak. Mbak nggak sanggup, Zalia, balas Mbak Zara, suaranya tak kalah lantang dariku. Itu resiko yang harus Mbak tanggung. Berani berbuat, maka Mbak harus bertanggung jawab atas semuanya. Bayi ini tidak berdosa. Sudah cukup Mbak membuat ia menderita di dalam kandungan. Jangan Mbak tambah lagi penderitaannya. Ingat dosa Mbak, murkaku. Zalia, Mbak mohon berikan bayi itu pada Mbah Dami, biar ia mengurus bayi itu. Mbak mohon Zalia, pinta Mbak Zara. Mbak Zara duduk di atas ranjang dengan darah yang masih menempel di pakaiannya. Ia menangkup kedua tangannya di depan dada, mengemis belas kasihan dariku, agar aku mau memberikan bayi ini pada wanita tua itu. Air mataku menetes dengan deras. Satu sisi aku takut, satu sisi aku juga tak tega. Anak ini berhak untuk hidup. Tidak Mbak, aku tak akan memberikan bayi ini pada Mbah Dami.
Aku tak izinkan ia melenyapkan bayi ini. Tidak akan, jawabku yakin. Mbah, bagaimana ini mbah? Ujar Mbak Zahra panik. Mbah Dami berjalan arah pintu memanggil seseorang untuk datang. Tubuhku semakin bergetar melihat seorang pria dengan tubuh tinggi tegap berdiri di ambang pintu. Matanya menatap ke arahku tajam. Jika dilihat dari raut wajah pria itu tampak masih muda, mungkin seumuran Mbak Zahra. Aku memeluk bayi ini semakin erat. Kaki mundur secara perlahan, beriringan dengan langkah kaki pria itu yang maju, hingga aku merasakan sebuah dinding di punggungku, membuat langkahku terhenti. Berulang kali aku beristighfar di dalam hati, meminta perlindungan dari Yang Kuasa, melembutkan hati mereka yang tampak begitu keras. Merasa posisiku semakin terpojok, dengan nekat aku mengeluarkan pisau lipat yang ada di saku tunikku dan mengarahkannya ke depan. Aku memang memiliki pisau lipat kecil yang dihadiahi ayah padaku. Aku selalu membawanya di keadaan darurat untuk jaga-jaga. Pria itu berhenti dan menatap ke arahku. Aku tak mengerti arti dari tatapan matanya itu. Yang ada di pikiranku saat ini adalah bagaimana caranya menyelamatkan bayi ini. Walau bagaimanapun, ia adalah keponakanku. Dalam tubuhnya juga mengalir darah keluargaku. Zalia, apa yang kamu lakukan? Buang pisau itu. Mbak mohon, serahkan bayi itu pada Mbak Dami. Diam kamu mbak, apa kamu sudah gila? Apa hatimu sudah terbuat dari batu? Atau kamu memang seorang iblis? Anjing saja tidak akan tega memakan anaknya sendiri, walau dalam keadaan lapar sekalipun. Sedangkan kamu, aku mengatur deru nafasku yang tak beraturan akibat kerja jantungku yang begitu cepat. Kamu seperti wanita berhati iblis di mataku. Kamu tidak seperti Mbak Zahra yang aku kenal. Aku tidak akan memberikan bayi ini pada kalian. Jika kalian memaksa, maka aku akan mati di sini bersama bayi ini. Biar ayah nanti mengusut kematianku dan menemukan kebenaran akan semua ini. Ancamku. Pria itu dan Mbak Dami terkejut dan terdiam. Sedangkan Mbak Zahra wajahnya tampak ketakutan. Sekarang apa maumu Zalia? Apa kamu mau kedua orang tua kita tahu dan membuat ayah membunuhku? Ujar Mbak Zahra terbata dengan nada suara yang bergetar. Aku menutup mataku sejenak. Bulir-bulir air mata kembali jatuh di pipiku. Membuka mataku, menatap wajah kecil yang begitu sembab. Suara kecilnya yang begitu nyaring kini sudah perlahan mereda. Tampaknya bayi ini sudah mulai kelelahan menangis. Bibir kecil itu mengemut punggung tangannya sendiri dengan lahap. Sungguh terenyuh hatiku melihatnya. Aku kembali menarik nafas lelah sebelum kembali berucap pada Mbak Zahra. Jika Mbak tidak menginginkan bayi ini, tidak mau merawatnya, maka berikan saja dia pada orang lain yang menginginkannya, atau Mbak letakkan saja ke pantai asuhan. Tapi jangan Mbak membunuhnya Mbak. Mbak sudah berdosa menghadirkan ia di dunia ini tanpa ikatan pernikahan. Jangan lagi Mbak tambah dengan membunuhnya. Tapi Zalia, Mbak, baiklah, aku akan mengikuti keinginanmu. Potong pria tinggi yang ada di hadapanku itu. Aku terkejut, tatapan garang pria itu kini telah berubah menjadi melembut. Tapi, Mbak Zahra berusaha untuk protes. Namun, laki-laki pria itu memotong ucapannya. Aku akan membawa dia jauh dari sini, mungkin ke sebuah kota kecil. Jadi kamu tak perlu khawatir jika ada yang mengetahui hal ini, ujarnya. Ia menatap wajahku begitu dalam, membuat aku salah tingkah. Tatapan matanya membuatku risih. Sekarang serahkan bayi itu padaku, pintanya kembali. Namun lagi-lagi aku menggelengkan kepala. Aku masih belum yakin pada ucapannya. Aku tak mau mempercayainya begitu saja. Biarkan dia bersamaku dulu. Baiklah kalau begitu, kau bisa merawatnya pagi ini, sebelum aku membawanya ke suatu tempat, jawabnya. Ekspresi wajahnya yang garang berubah datar, walau masih tampak menakutkan, namun cukup membuat hatiku tenang. Aku melipat kembali pisau di genggaman tanganku. Tunggu, teriakku sebelum pria itu berbalik pergi. Bisakah kalian memberikan anak ini pakaian yang layak dan sebotol susu? Aku tak mau keponakanku ini kelaparan. Aku yakin mbakku yang cantik ini tak akan sudi memberikan air susu. Sindirku tajam pada Mbak Zahra. Mbakku itu hanya terdiam sambil menundukkan kepala. Aku berdiri seperti seorang pengawas, memperhatikan Mbak Dami yang membantuku memandikan bayi Mbak Zahra, memakaikannya pakaian bersih dan membuatkannya susu, lalu memberikannya bayi itu kembali padaku. Aku duduk di kursi yang tak jauh dari ranjang tempat Mbak Zahra berbaring, memberikan bayi ini susu. Aku tersenyum melihat bayi lelaki ini minum dengan lahapnya.
Kususuri garis wajah bayi putih bersih dan tampan ini. Aku tak habis pikir, bagaimana mereka begitu tega membunuh bayi tampan seperti ini. Mbak, kamu benar tidak mau melihat dia. Lihatlah Mbak, dia begitu tampan. Bibir dan matanya mirip denganmu, ujarku. Senyum yang terukir di bibirku seketika hilang melihat tanggapan yang diberikan oleh Mbak Zahra. Wanita keras kepala itu membuang mukanya begitu saja. Sebegitu tak sudinya ia melihat wajah anaknya sendiri. Ini anaknya, darah dagingnya. Terlepas dari hubungan apa bayi ini dilahirkan, tetap saja dia adalah bayi yang pernah ia kandung selama 9 bulan. Kembali kupandangi bayi mungil ini dengan sedih, melepas botol susu yang telah habis dari mulutnya. Tiba-tiba aku teringat akan sesuatu ada di balik punggung kecilnya, sebuah tanda yang akan aku ingat seumur hidupku.